Nama formal kami adalah Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Kebetulan kami juga kalau secara keberadaan gitu kan, kita ada sejak 2001 sebetulnya. 2001 itu kita ketika di 2000 kan UNES itu ex-IKIP ya, IKIP Semarang. Kemudian pada 2001 kita mulai mengembangkan program-program studi yang non-kependidikan. Ya, termasuk diantaranya adalah S1 Teknik Arsitektur saat itu. Namun dalam sejarahnya kita berada di bawah bimbingan UGM dengan nama Pemayungan, dan itu hampir semua program-program studi terutama di teknik, ya ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, itu semua berada di bawah bimbingan UGM atau dinamakan program Pemayungan UGM. Kita dalam pemayung program itu berjalan selama 3 tahun, 2001, 2003. Nah, setelah angkatan 2004 kita nggak ada lagi, karena di 2007 kita sudah harus passing out. Kemudian di 2009 kita ada tawaran lagi pembukaan program studi non-pendidikan, ini langsung dari Kemenristek, saat itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud. Kemudian kita menjadi termasuk pilot project di teknik, sehingga kita bisa start lagi, reborn lagi di 2010 hingga saat ini, sehingga kita sudah memiliki SK Dikti saat itu. Alhamdulillah sampai saat ini kita berstatus akreditasi B, gitu kan. Alhamdulillah ini termasuk pencapaian yang baik. Baru Maret kemarin, yang sebelumnya C di awal karena beberapa alasan lain hal, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan dan menjadi B. Nah, di ranah B itu untuk persyaratan pembukaan program profesi arsitektur itu sangat terbuka, karena minimal syaratnya adalah B. Tinggal kita mengacu pada pengembangan sumber daya manusia, kemudian fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Saat ini kira-kira student body-nya arsitektur itu di UNES ada sekitar 250-an, 160-an ya. Kita menerima kurang lebih 50-65 mahasiswa setiap tahunnya. Alhamdulillah dari kira-kira peminatnya per tahun itu 950-an ya. Jadi tingkat kekayaan cukup tinggi gitu kan. Jadi itu kira-kira sejarahnya, dan sampai saat ini kita menggunakan 3 kurikulum. Yang sebelumnya 3 kurikulum juga, sebelumnya itu di awal di 2010, 2012, dan 2015. Sekarang karena yang 2010 mahasiswa sudah pada lulus, tetap menggunakan 2012, 2015, dan 2019 ya, dengan beberapa penyesuaian seiring dengan tuntutan dunia luar, kemudian masukan-masukan juga dari organisasi profesi, termasuk masukan dari APTARI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Ya, di arsitektur UNES kurang lebih karena visi kita adalah menjadi program studi yang menciptakan lulusan ya yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Di lulusan arsitekturnya itu harus memiliki wawasan konservasi. Konservasi di sini adalah bagaimana mahasiswa atau lulusan itu tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga at least dalam setiap berkarya, dalam sifat berpikir, dia tidak hanya menciptakan ruang, tidak menciptakan building saja, tetapi dia harus ngeh terhadap bagaimana sih lingkungan ini, bagaimana dampaknya ketika bangunan itu kita bangun. Sehingga apa? Sehingga ada side effect yang harus kita minimalisir terkait dengan degradasi lingkungan itu. Kalau bisa jangan ada efek buruk deh gitu kan. Kalau bisa malah memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan, termasuk misalnya memanfaatkan energi alami, penghawaan alami, pedayaan alami, kemudian bagaimana mengelola limbahnya, kemudian daya serap air ke dalam tanah, sehingga bangunan itu bukan lagi menjadi momok, tapi menjadi sesuatu yang bersahabat dengan lingkungan gitu. Kemudian berwawasan internasional, kita mencoba mengembangkan pola pikir bahwa kita tidak hidup sendiri gitu kan. Banyak hal di dunia luar sana yang harus kita pelajari. Dari 2013 kita coba mengembangkan
yang namanya KKL luar negeri. Dan ini pertama kali di UNES, teman-teman anak-anak arsitektur kami itu berjuang, KKL kok hanya di Bali, KKL kok hanya di Jakarta, bu kita keluar gitu kan. Ya, saat itu tujuan pertama kita di Singapura. Dan itu rupanya menjadi budaya. Singapura, kemudian kita coba keluar lagi di Malaysia juga gitu kan. Kemudian terakhir kemarin Johor Bahru juga. Kemudian selain itu kita juga tidak meninggalkan jati diri bangsa, kita juga eksplor Indonesia Timur juga. Ratu Tenggaru, Wairabo, Rebo, dan insya Allah terakhir nanti akan ke Tanah Toraja dan ke Thailand gitu kan. Jadi kita mencoba istilahnya orang Jawa itu kalau jadi anak arsitek itu dolane sing adoh, koncone sing akeh gitu ya. Nah, istilahnya kalau main itu jangan cuma deket-deket ya, harus bermain jauh karena wawasannya akan luar biasa gitu kan, menjadi mindset bagi kita dalam merancang bahwa nggak seperti itu deh. Kalau kita mencetak anak yang kita harapkan menjadi arsitek kan harus punya modal yang cukup kuat dalam mindset mereka. Ya, jadi kalau hanya seputar sini aja ya saya pikir itu kurang baik juga. Ataupun kalau tidak mengetahui bagaimana budaya Indonesia juga itu nggak baik juga. Artinya tetap berakar dari Indonesia, tetapi yang luar menjadi satu balance. Bagaimana kita merancang dengan baik. Contohnya ketika anak-anak kami berada di Singapura, mereka sangat terkagum-kagum terhadap pedestriannya yang sangat lebar sekali. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Artinya bagaimana? Ini loh yang sebetulnya menghargai manusia, misalnya seperti itu. Terlepas dari hal-hal yang lain gitu kan. Nah, di Indonesia ada nggak seperti itu? Kayaknya kok agak sulit ya kan begitu. Yang ada hanya barangkali kaki lima, parkir dan sebagainya. Ini kita mencoba mendorong ke arah sana. Ya, jadi sekarang di arsitektur itu sudah mulai ada integrasi ya. Jadi semua sudah harus bersatu memikirkan bahwa pendidikan arsitektur itu tidak akan terlepas dari bagaimana prospek dia di masa depan, termasuk juga prospek karir atau keprofesian. Nah, alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini integrasi itu sudah mulai nampak, begitu kan. Di kami di prodi-prodi itu kan tergabung dalam APTARI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitek Indonesia. Itu sudah mulai mengintegrasikan bersama dengan IAI, ya, baik pusat maupun daerah, sudah mulai berkolaborasi dalam isu-isu apapun yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan profesi. Kita mencoba duduk satu forum membicarakan. Karena apa? Karena bagaimana kita mengelola pendidikan kalau kita nggak tahu masa depannya gambarnya seperti apa, bagaimana nasib mereka setelah itu. Nah, ketika kita mencoba menyatukan satu persepsi, maka akan terjadi sesuatu yang hierarki yang jelas gitu. Oh, pendidikannya dibentuk seperti ini loh. Nanti di jangka panjangnya kalau dia akan menjadi arsitek, misalnya dia harus menempuh program pendidikan arsitektur atau PPARS. Nanti dia akan masukkan pagang, dia akan menjadi seorang arsitek yang tersertifikasi dan dia akan berkarir di sana. Kurang lebih itu integrasinya. Kemudian untuk mengembangkan sumber daya manusianya sendiri, ya, terutama di dosen pendidiknya, kita juga terlibat di Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia. Jadi di situ dosen-dosen berkolaborasi dalam riset mengembangkan ilmu kearsitekturan. Karena arsitektur itu tidak hanya kita merancang bangunan saja, tetapi bagaimana kita studi terhadap space, studi terhadap bagaimana kehidupan di space itu atau di ruang itu ada, termasuk bagaimana budayanya, termasuk latar belakangnya seperti apa, bagaimana konsep kedepannya. Ini sampai seperti itu arsitektur, unik sekali. Jadi tidak semata-mata technical dalam building, tetapi bagaimana kehidupan itu berlangsung, aktivitas itu berlangsung, sehingga orang itu menciptakan ruang, sampai seperti itu. Ya, jelas. Jadi untuk digitalisasi, di UNES sudah lama juga ya, sekitar 10 tahun lebih, sudah menerapkan sistem informasi.
Jadi kita punya satu portal begitu, di mana dia akan powerful terhadap bagaimana kinerja pendidikan, bagaimana kinerja sumber daya manusianya, bagaimana termasuk hal-hal yang lain yang menunjang keadministrasian. Contohnya dalam perkuliahan saja, kita punya banyak sistem informasi. Misalnya dalam kita punya SIKADU namanya sistem akademik terpadu. Di situ record dari prestasi mahasiswa dinilai di situ. Kemudian sejarah dari pembelajaran di situ juga recordnya. Kemudian ada sistem penilaian, ya, penilaian UTS, nilai harian, sampai UAS, sampai masuk ke transkrip di situ juga. Kemudian sistem presensi harian itu juga ada sistemnya. Jadi kita nggak pakai manual lagi, sudah online gitu kan. Jadi ada sistem verifikasi, validasi dan sebagainya. Jadi record sudah bisa digambarkan di situ. Misalnya, pertemuan sekian, isinya apa sih materinya, kita record. Kemudian tanggal berapa sih kemarin kuliahnya, itu sebuah record. Sehingga apa? Itu dari satu aspek. Belum lagi nanti di sisi administrasi, dari bagian sistem keuangan, sistem penggajian, sistem aset dan sebagainya, itu semua ada. Belum nanti sistem penelitian dan pengabdian, itu juga ada sistemnya lagi. Semua terintegrasi, sehingga secara sistem para pengelola sudah bisa melihat. Misalnya pejabat, Pak Dekan, misalnya Pak Wakil Rektor, Pak Rektor itu sudah melihat dosen ini sudah seprestasi apakah gitu kan. Mahasiswa ini seberapa prestasikah? Oh, mahasiswa ini nilainya IPK-nya sekian. Itu sudah bisa, sistem kita sudah sangat terintegrasi sampai ke sana. Bahkan kita juga mencoba termasuk sistem penanaman pohon. Itu juga kita punya. Nah, itu biasanya kalau setiap tahun kita punya program penanaman pohon. Jadi tadi berwawasan konservasi gitu kan. Mahasiswa baru penanaman pohon, kemudian ini pernah menanam di mana dan sebagainya gitu kan. Termasuk skripsi, termasuk tugas akhir, itu semua pakai sistem. Jadi kalau nggak beres pembimbingannya, gitu kan, kurang dari yang ditargetkan, tidak memenuhi tuntutan berapa kali bimbingan dan sebagainya, maka dia otomatis tidak bisa mendaftar di ujian secara online. Nah, nanti otomatis ketika dia sudah daftarkan, dia akan turun surat tugas, surat sidang dan sebagainya. Sampai akhirnya finalisasinya sampai ke pendaftaran KKN juga wisuda juga online semua sampai jadi sudah sangat kompleks kalau kita bicara tentang IT yang ada di sini. Jadi kita juga ada ada mata kuliah material bangunan, teknologi bahan lah, teknologi bangunan itu ada juga, sehingga sebenarnya mengenal itu dari awal sudah harus kita kenalkan. Dari semester 1 pun harus kita kenalkan. Ya, karena dalam pembelajaran kami kan selain ada studi perancangan juga ada sistem struktur konstruksi dan sistem bangunan. Di mana di sana selain mempelajari tentang bagaimana konstruksi itu dibangun, bagaimana material itu dikembangkan, kita pertama kali kan mengenalkan jenis-jenis material bangunan. Ada kayu, ada baja, ada beton, ya, ada aluminium dan sebagainya. Nah, biasanya kita juga melakukan secara rutin kuliah umum. Nah, kuliah umum itu selain beragam ya, tapi paling tidak dalam setiap sesinya minimal 2 tahun kita punya slot ya di pengembangan akademik. Salah satunya itu biasanya mengenal tentang material bangunan. Dan kadang-kadang kita juga punya rezeki juga, ada tawaran dari sponsorship, Pak ini dari building material ini begitu, mau kuliah boleh nggak? Boleh banget gitu kan, ya silahkan. Bahkan kemarin kita juga sudah 2 ya, yang granitan itu kemarin awal tahun 2 itu kan, dan itu penawaran dari pihak sponsorship, gitu. Alhamdulillah itu. Jadi mulai dari situ anak-anak kita persilakan mengikuti kuliah umum, kemudian akan didiskusikan di kuliah mereka, sehingga seperti itu kenyataan di lapangan. Mereka akan kalau basicnya kan mereka melihat satu keramik misalnya ukuran tahunnya 30 mereka akan menggambar itu terus. Tapi begitu melihat hasil kuliah umum, mereka akan ternyata keramik ada yang gede banget, ada yang granit itu sampai ukuran 1 meter lebih gitu. Nah, akan berpengaruh pada bagaimana mereka berpikir terhadap desain itu gitu kan. Nah, ini contohnya begitu.
Jelas, karena itu akan membuat mindset tersendiri tentang pertama spek yang menjadi syarat-syarat yang dia rancang. Bangunan ini ya akan menuntut persyaratan material seperti ini. Saya harus menyatakan sikap nih, kira-kira produk mana yang harus sesuai. Katakanlah ada yang di lab-lab tertentu lantai tidak boleh licin. Kemudian dalam paintingnya itu mudah dibersihkan, tidak menimbulkan kuman dan sebagainya. Kemudian Ethernet juga tidak asal pakai kapur kan kalau dulu itu. Nah itu yang bagaimana yang aman, yang safe seperti apa. Artinya apa? Penentuan seperti itu kan harus dibangun dari pengenalan produk juga gitu kan. Nah ibaratnya kalau dari ketika dia nanti lulus begitu, dia akan berhubungan dengan klien mesti akan menentukan itu juga. Termasuk endingnya juga, ini speknya masuk nggak dalam harga dan sebagainya, gitu kan. Ada alternatif lain nggak produk itu? Nah, semakin banyak dia mengetahui banyak produk, maka dia akan punya banyak reference, akan punya banyak alternatif, dan akan punya sikap yang pasti untuk menentukan yang terbaik yang mana, yang sesuai lah paling tidak yang mana gitu. Saya pikir itu. Ya, paling secara umum karena kita prodi teknik arsitektur ya pengennya semua jadi arsitek sih gitu ya. Tapi ya kita memahami bahwa tidak semua akan terjadi demikian. Menurut survei sih kurang dari 5% lah menjadi arsitek sebetulnya. Tapi paling tidak dengan mengetahui seperti itu ya mereka dalam berkarir nantinya, ketika dasar-dasar arsitektural itu dia sudah dapatkan, insya Allah dia akan bisa berkarir, ya minimal berkehidupan seperti arsitek, memiliki kehidupan arsitek, cara pandang arsitektural. Sehingga kalau saya sendiri kan mungkin bukan arsitek juga ya barangkali, tapi karena karir saya karena sebagai pendidik, tapi bisa dikatakan saya itu malah gurunya arsitek karena meng-create jadi arsitek. Nah, ini juga dikotomi juga, arsitek itu kalau menurut undang-undang itu yang sudah harus tersertifikasi kan begitu. Nah kalau tidak seperti apa? Oh berarti dia akan memiliki kehidupan kearsitekturan. Ya monggo, apakah dia nanti akan berkarir di bidang materialnya, apakah dia akan secara khusus mungkin di interiornya, apa secara khusus dia akan mensupport material atau jasa yang terkait dengan arsitektur. Tapi sangat memungkinkan dia juga akan berkarir di bidang kebijakan. Misalnya di PU gitu kan. Dengan dia punya dasar-dasar kearsitekturan yang kuat, mesti dia punya kompetensi bagaimana membuat satu regulasi yang memang itu tepat untuk menciptakan sebuah ruang, menciptakan sebuah bangunan yang memang ideal. Seperti halnya di Semarang ini ada peraturan perwalian tentang SLF ya, studi layak fungsi itu ya. Itu juga akan diketahui ini melanggar aturan nggak? Ketinggian bangunannya kah? Sepadan bangunannya kah? Kemudian koefisien dasar bangunannya kah? Nah, itu kan dia dapatkan dari ilmu arsitektur selama dia kuliah. Nah, dengan dia mengetahui itu, maka itulah apa yang bisa kita berikan di pendidikan arsitektur itu. Biar dia berkarya, dia bisa bekerja seperti itu gitu kan. Memang ini menjadi satu solusi, bahkan ini menjadi satu salah satu jalan bagaimana kita secara cepat mengetahui tadi tentang material itu seperti apa. Kita nggak perlu browsing satu demi satu gitu, banyak material. Bahkan kita barangkali kalau yang belum tahu referensi, malah kita bisa dikenalkan. Oh ternyata di lantai itu ada merek ini dengan spesifikasi seperti ini. Saya pikir untuk era sekarang ini ya tidak sepenuhnya kita harus tergantung pada googling terus gitu kan. Yang kadang-kadang orientasinya atau arahnya kurang tepat. Dengan katalog Pro ini saya harapkan satu pintu begitu untuk menjembatani itu. Bahkan saya harapkan juga nanti
tolong deh nanti Catalog Pro bisa lebih aktif lagi gitu ya, terutama menjadi partnership kita juga begitu kan. Karena apa? Karena saya berpikiran bahwa Catalog Pro itu menjadi satu hub begitu ya, satu hub di mana kita bisa bersinergi begitu. Ya ada program reguler oke lah gitu. Kalau reguler kita sangat menerima. Misalnya tahun ini temanya tentang lantai misalnya, tema berikutnya tentang apa dinding, kita siap menerima insya Allah gitu. Karena tidak memungkiri bahwa kita sebetulnya harus bisa membuat satu referensi yang sangat banyak gitu bagi anak-anak kita gitu ya. GoPro with Catalog Pro.